Lanjut ke bagian contoh teks cerita inspiratif. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita inspiratif. Yuk. Lelaki yang ringan tangan. Nah, pada malam Selasa itu, moodku sedang buruk. Setelah menghabiskan hariku dengan kolega-kolega malas di kelompok penulis skrip, aku sudah tidak sabar menunggu hari ini berakhir. Malam itu, aku memaksakan diri berangkat ke gym langgananku, sembari berharap dapat datang berolahraga lalu pulang secepat mungkin. Sambil berolahraga, rasa sebal yang kurasakan seperti tak kunjung hilang. Pertanyaan mengapa para kolegaku bisa begitu malasnya, dan kekesalan karena sedikitnya input yang mereka berikan terus saja berputar di pikiran. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatianku. Ada seorang wanita lemah berusia 20 tahunan sedang bersusah payah berjalan ke arena gym. Cacat parsial yang ia derita kelihatan parah, sehingga kuduga ia adalah korban kecelakaan yang saat ini berusaha untuk bisa kembali berjalan. Seorang lelaki yang mungkin adalah saudara, suami, atau kekasihnya menggandeng wanita tersebut dan menuntunnya menuju peralatan gym berikutnya yang akan ia gunakan. Setelah wanita itu selesai dengan peralatan itu, sang lelaki menuntunnya menuju ke peralatan selanjutnya. Beberapa kali aku pergi ke gym dengan mood yang sama seperti hari ini. Setiap kali aku melihat mereka berdua, pandanganku pun sedikit demi sedikit berubah. Lelaki itu sama seperti orang kebanyakan. Hidupnya pasti memiliki masalah tersendiri. Namun, bukannya mengeluh, ia justru membantu orang lain. Bahkan, hal kecil seperti pergi ke gym mampu ia jadikan kesempatan untuk berbagi pada orang lain. Jadi, terlepas dari bau keringat dan kebisingan yang menyelimutinya, gym ini telah memberiku pelajaran kehidupan yang berharga. Nah, cukup berkesan bukan ceritanya? Ya, ini bagaimana penulis ya si aku dia melihat ya seseorang ya yang cacat, ya wanita yang 20 tahunan ditemani seorang laki-laki ya, entah siapa itu, suaminya atau kekasihnya ya katanya. Namun dia tetap tegar, dia menemani terus ya, menyemangati, padahal sebenarnya kan dia juga punya masalah yang lain, tapi kok bisa dia membantu gitu. Kita analisis struktur isinya. Nah, nanti ciri bahasanya kita analisis juga. Teks cerita inspiratif ini. Lelaki yang ringan tangan itu sebagai apa? Ya, judul berupa sifat tokoh yang diceritakan ya, ringan tangan gitu ya. Ringan tangan berarti dia itu mau membantu gitu. Oke, pada malam Selasa itu adalah bagian orientasi ya. Penulis menceritakan latar belakang yang akan mengarah pada peristiwa yang akan terjadi. Nah, itu mau memulai ke peristiwa yang sebenarnya. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Nah, disinilah mulai insiden ya. Penulis menyaksikan sebuah peristiwa yang bermakna di arena gym tadi itu ya, gym. Oke, nah ini juga termasuk bagian dari insiden juga. Nah, beberapa kali aku pergi ke gym. Nah, ini masih di arena gym ya, insidennya. Nah, yang terakhir ini bagian interpretasi ya, bagaimana dia yang membuat kesannya wah ternyata aku belajar banget di arena game ini gitu. Apa yang ia lihat di game itu memberikan pelajaran berharga. Nah, itu dia. Oke, tadi itu ada struktur isi. Sekarang kita ke bagian bahasa, ciri bahasanya. Nah, pada malam Selasa itu, kira-kira itu bagian apa itu? Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan waktu lampau. Malam Selasa itu, nah berarti udah lewat gitu ya. Malam itu, nah itu adalah bagian keterangan ya, bagian kata-kata menunjukkan urutan waktu. Nah,
Ada juga ke gym ya, itu gym nama tempat atau apa ya, kata-kata menunjukkan urutan tempat. Nah, ada tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Nah, menunjukkan kejadiannya ya, apa sih? Nah, wow, ternyata ada sesuatu yang menarik perhatian ya, wanita lemah berusia 20 tahun gitu ya. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi. Nah, ada jadi terlepas dari bau keringat dan kebisingan yang menyelimutinya, game ini telah memberiku pelajaran kehidupan berharga. Game ini telah memberiku pelajaran kehidupan yang berharga. Nah, ini adalah bagian bagaimana ungkapan perasaan pribadi, simpati dan empati untuk menyatakan interpretasi terhadap insiden. Nah, disinilah bagaimana haru, bagaimana perasaan kita itu makin dalam. Ternyata kita belajar banget dari si laki-laki tadi yang menolong ringan tangan gitu ya. Nah, inilah dia bagian ungkapan perasaannya, empati dia. Oke, jadi simpulan materi hari ini, nah kalian harus bisa mengetahui ya bagaimana teks inspiratif itu apa sih. Nah, harus tahu dengan bahasa kamu ya, kembangkan. Inspirasi berarti membuat orang jadi terilhami, terinspirasi, ada nilai-nilai moral gitu ya. Cerita yang memuat interpretasi penafsiran nilai-nilai moral terhadap insiden atau kejadiannya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif tadi ya, memaparkan suatu cerita, diawali mengenalkan tokoh, dilanjutkan pemaparan peristiwa atau insiden. Nah, di sini kejadiannya, ada interpretasi kesan terhadap insiden itu apa ya, haru. Nah, bisa jadi kita menjadi sedih juga. Nah, gitu. Ada mutiara hikmah. Nah, ada yang diambil, dipetik ya, pelajaran. Nah, selanjutnya tujuan teks inspiratif itu mengajarkan seseorang untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang ia saksikan, dengar atau dia alami gitu ya. Struktur teks cerita inspiratif ada judul, orientasi, insiden, interpretasi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan satu persatu. Saya hanya mengingatkan kembali simpulan materi hari ini. Dan ya, terakhir, ciri bahasa teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu lampau, menggunakan kata-kata menunjukkan urutan waktu, tempat, dan kejadian, menggunakan ungkapan perasaan pribadi, simpati dan atau empati untuk menyatakan interpretasi terhadap insiden. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi? Sudah dipahami belum? Kalau belum, silakan putar sekali lagi. Dan apabila masih belum dimengerti, boleh kalian bertanya di komentar Modo, atau boleh hubungi Mister ya lewat Modo juga. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Saya juga mengingatkan agar kalian tetap mengumpulkan tugas ya tepat waktu, budayakan itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jalankan protokol kesehatan dan sukseskan vaksinasi COVID-19 ya. Salam sehat.